Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Dan di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapak PKB GPIB. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Ronald Octavian Rampala STH. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapak PKB saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapak, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak yang sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek, bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di-PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapak, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapak tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun, kaum bapak GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapak saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersaat teduh untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 6, bait yang pertama dan bait yang keempat. Bernyanyilah orang percaya.
kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk masuk dalam ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7 menjadi nats pembimbing dalam ibadah kita yang menyatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan, marilah kita berdoa untuk meminta pimpinan Roh Kudus di dalam pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami datang di hadapan Tuhan untuk meminta tuntunan Roh Kudus atas pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini. Hikmat Tuhan akan membuat kami dapat terus mengerti dan memahami kehendak-Mu untuk dapat kami kerjakan dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Bersabdalah kepada kami saat ini Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan dan memberlakukan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang menyatakan, Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang akan kita lakukan ketika kita mendengar bahwa ada sebuah masalah terjadi? Bisa jadi kita akan melihat apa penyebab masalah itu terjadi. Kita juga mungkin akan melihat apa dampak dari masalah tersebut. Dan kita mungkin juga melihat bahwa apakah kita bisa mengatasi masalah tersebut. Tapi, apakah pernah terpikirkan juga oleh kita bahwa kita dapat mencari alasan untuk bersyukur karena masalah tersebut? Hal ini yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus ketika ia mendengar banyak sekali masalah yang timbul di tengah-tengah jemaat di kota Korintus. Dia justru ketika mendengar ada banyak masalah, dia
mencari alasan untuk menaikkan syukur terlebih dahulu kepada Tuhan atas situasi kondisi umat Tuhan di kota Korintus. Ia melihat bahwa bukan sekedar masalah yang ada di sana, tetapi ada banyak kasih karunia Tuhan yang telah dicurahkan Tuhan oleh jemaat di kota Korintus. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang ketika sebuah masalah diizinkan terjadi dalam hidup kita, seakan-akan mata rohani kita tertutup semuanya dengan masalah yang ada. Dengan situasi kondisi sekarang misalnya, kadang-kadang kita sungguh-sungguh ditutupi dengan rasa takut. Kita ditutupi dengan rasa cemas. Kita ditutupi dengan rasa khawatir tentang apa yang akan terjadi ke depan. Kita bisa saja melupakan alasan untuk tetap bersyukur di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kita mungkin sulit mencari alasan untuk bersyukur, padahal tersedia begitu banyak di hadapan kita alasan untuk bersyukur karena kemurahan Tuhan sampai pada saat ini. Meskipun kita yang menonton video streaming ini pasti tidak bisa beribadah di tempat-tempat ibadah, tetapi kita bisa mendapatkan alasan untuk bersyukur bahwa kalau kita masih bisa hidup di hari ini, kita masih bisa bersekutu bersama meskipun secara virtual, kita yakin bahwa ada rencana dan kasih karunia Allah yang tetap nyata dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita gali terus apa yang kita perlu pelajari lewat surat 1 Korintus ini bagi kita semua. Kita bisa melihat dari apa yang Rasul Paulus juga sudah bagikan, bagaimana mencari alasan untuk bersyukur karena rupanya kasih karunia Allah cukup bagi umat Tuhan. Kasih karunia Allah itu juga yang membuat umat Tuhan bisa bertahan di dalam setiap pergumulan-pergumulan. Bahkan Tuhan tetap akan tambahkan setiap karunia-karunia di setiap situasi kondisi yang ada. Tuhan pasti akan selalu cukupkan dan kita tidak pernah berkekurangan. Kalaupun kita diizinkan mengalami hal-hal yang sulit, tapi yakinlah dan percayalah bahwa kasih Tuhan cukup bagi kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur atas setiap karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan demi pelayanan yang Tuhan juga percayakan kepada kita. Meskipun situasi sulit, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan tetap memberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat bertahan dan tetap melanjutkan kasih karunia Allah itu bagi sesama kita. Hari ini pun kita boleh merayakan hari ulang tahun ke-39 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa GPIB. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti saat ini, kita rupanya juga dapat menemukan alasan untuk bersyukur. Karena rupanya pertambahan usia boleh dinyatakan bagi kita semua, khususnya juga bagi wadah pelayanan Persekutuan Kaum Bapa. Kaum Bapa di dalam jemaat ini diingatkan terus bahwa kita tetap memiliki kasih karunia Tuhan. Karena itu tetap gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai kaum bapa di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah umat Tuhan, untuk tetap terus bersemangat melayani Tuhan, bersemangat untuk tetap menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita.
Karena situasi buruk sekalipun, kita tetap bisa dapat melihat kekuatan kasih karunia Allah memampukan kita. Situasi seburuk apapun tidak akan membuat kita undur. Berbagai kebaikan-kebaikan dalam keberhasilan tidak akan pernah membuat kita takabur. Tetap karena kita yakin bahwa kasih karunia Tuhan tetap bagi kita sepanjang umur kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetap bersemangat beribadah meskipun di rumah. Tetap bersyukur di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini. Karena kita yakin kasih karunia Allah cukup bagi kita. Selamat hari Minggu. Selamat ulang tahun ke-39 Pelkat PKB GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Kita kembali akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita naikkan syafaat kita kepada Allah. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak atas kasih karunia Tuhan bagi kami. Kami terus beriman bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Karena itu Tuhan, kami terus boleh bersyukur kepadamu dalam berbagai situasi apapun. Pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, ketika kami juga boleh menyatukan hati di dalam ibadah hari Minggu ini. Meskipun kami adalah orang-orang yang tidak dapat beribadah di tempat ibadah seperti biasa, karena kami adalah orang tua lanjut usia. Karena kami adalah orang-orang yang saat ini tidak sehat untuk menghadiri ibadah di gedung gereja. Kami adalah orang-orang yang rentan karena penyakit-penyakit bawaan yang saat ini kami alami. Tuhan, pada saat ini kami boleh dapat bersyukur di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kami alami. Tetapi kami bersyukur bahwa kami boleh menghadap Tuhan di dalam ibadah hari Minggu saat ini. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Pada saat ini, kami percaya bahwa kami diberikan kesehatan yang cukup. Kami diberikan hikmat untuk terus bersyukur dalam kondisi apapun. Dan pada hari ini, kami juga akan terus
dapat dipakai oleh Tuhan, agar kasih karunia Allah tidak hanya berdiam dalam diri kami, tetapi boleh juga dapat menjadi bagian bagi banyak orang atas kehidupan kami yang kami lakukan untuk memuliakan Allah, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga ingin mendoakan warga jemaat Tuhan yang sedang sakit. Mereka yang menjadi pokok-pokok doa bagi kami di dalam setiap ibadah minggu. Dan karena itu kami angkat terus mereka di hadapan Tuhan di dalam doa syafaat kami. Kami ingin menyerahkan Ibu Eka Sihombing. Kami ingin menyerahkan Bapak Kuhon. Kami menyerahkan Bapak Herwin Permana. Kami menyerahkan Ibu Sitepu. Kami menyerahkan Saudari Marta Sedubun. Kami menyerahkan Oma Bintang. Kami menyerahkan Oma Ida Budiman. Kami menyerahkan Bapak Togar Berutu. Kami menyerahkan Bapak Alex Nikiulu. Kami menyerahkan Bapak Iwan. Kami menyerahkan Ibu Marta Matakena. Kami menyerahkan Oma Tati Katiandago. Kami menyerahkan Oma Rosina Pati Hawean. Dan kami menyerahkan Nyonya AP Lilipori. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu. Dan juga kami juga menyerahkan warga jemaat-Mu yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tetapi saat ini kami tahu bahwa Engkau juga mengerti situasi kondisi dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan juga akan jamah. Tuhan pulihkan mereka yang sakit. Tuhan berikan yang terbaik di dalam pergumulan-pergumulan atas kesehatan mereka saat ini. Pada saat ini juga kami ingin menyerahkan kami yang bersyukur dan bersukacita karena Tuhan berkenan menambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Pada hari Minggu ini dan sepanjang minggu ini Tuhan, kami ingin menyerahkan mereka yang bertambah usia kelahiran. Kami menyerahkan Saudari Dewi Laskri Yuliana Nababan. Kami menyerahkan Bapak B.B. Munte. Kami menyerahkan Ibu Tiwi Lobiwa. Kami menyerahkan Saudara Cliff Clausio Manuel Lilipori. Kami menyerahkan Gefariel Megumi Lilipori. Kami menyerahkan Bapak Biden Manurung. Kami menyerahkan Saudara Boni Yosadi Sihaan. Kami menyerahkan Juanita Yunike Korputi. Kami menyerahkan Evelyn Teresia Manurung. Kami menyerahkan Ibu Rita Rahimah Hanok. Kami menyerahkan Saudari Yeni Vince Sahetapi. Kami menyerahkan Ibu Juliana Helena Suitela. Kami menyerahkan Ibu Supiani Ginting. Dan kami menyerahkan Ibu Bulan Tiolina Sihaan. Bapa di sorga, tambahkan hikmat, kesehatan, kekuatan kepada mereka semua, sehingga sukacita mereka semakin lengkap, karena Tuhan tetap ada bagi kehidupan mereka. Hidup yang Tuhan boleh berikan akan mereka pergunakan mempermuliakan nama Tuhan. Saat ini kami juga ingin menyerahkan keluarga-keluarga yang Tuhan juga sudah berkati, sehingga mereka juga boleh bertambah usia dalam kehidupan rumah tangga mereka yang diberkati Allah, baik di hari ini bahkan di sepanjang minggu ini. Kami menyerahkan keluarga Bapak Antoni Ginting dan Ibu Arlen Tarigan. Kami menyerahkan keluarga Bapak Alfadianus Rumengan dan Ibu Endriani Suwalman. Kami serahkan keluarga-keluarga terkasih kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati mereka di dalam pertambahan usia perkawinan mereka. Syukur sukacita mereka akan membuat mereka terus dapat melakukan yang terbaik bagi Allah di dalam kehidupan rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan akan keberadaan umat Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami menyerahkan gereja Tuhan agar terus
menyampaikan suara Tuhan untuk dunia, sehingga banyak orang juga yang akan dikuatkan, banyak orang juga yang akan mendengarkan kehendak Tuhan dan mengerjakannya. Kami percaya Tuhan juga memberkati GPIB, Jemaat Bethel di Tanjung Pinang. Tuhan memberkati akan jemaatmu ini. Hikmat Tuhan ada pada presbiter yang ada, pada unit-unit misioner, pegawai kantor, koster, penjaga keamanan, bahkan seluruh warga jemaat. Biarkanlah kami senantiasa boleh disatukan untuk mempermuliakan nama Allah dalam kehidupan kami semua. Kami juga berdoa bagi wadah pelayan kategorial Persekutuan Kaum Bapa yang hari ini juga boleh merayakan pertambahan usia ke-39. Tuhan juga yang akan memberkati wadah pelayanan kategorial PKB. Tuhan juga yang akan memberikan hikmat bagi pengurus yang ada di GPIB Jemaat Bethel di Tanjung Pinang. Tuhan memberkati seluruh anggota PKB di jemaat ini, dan kasih karunia Tuhan yang akan senantiasa memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah tugas tanggung jawab kami selaku kaum bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami, hikmat Tuhan ada pada pemimpin bangsa kami. Kuasa Tuhan yang akan memampukan agar di tengah-tengah situasi sulit seperti saat ini, hikmat Tuhan akan senantiasa juga boleh memampukan mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Kami serahkan para dokter, perawat, pihak rumah sakit yang berjuang di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan berkati mereka juga yang terkonfirmasi positif, mereka yang menjadi PDP, ODP, OTG. Tuhan mampukan mereka juga ketika mereka berjuang untuk pulih. Kasih karunia Tuhan memberkati mereka semua. Kami menyerahkan Tuhan atas semua hal yang kami naikkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan dengarkan, dan Tuhan akan jawab menurut waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12-13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat memberikan persembahan syukur diiringi lagu pada amplop yang telah disiapkan, atau dapat juga ditransfer melalui rekening gereja atas nama GPIB Jemaat Bethel Tanjung Pinang
di Bank BRI dengan nomor 2147 01 002 050 538. Jemaat bernyanyi dari Gita Bakti 244. Bapa, Engkau sungguh baik. Berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Ya Allah Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu yang melimpah di dalam hidup ini. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita pulang dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa negara kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.